Ya, lebih baik menjadi perintis dibanding pewaris. Itu kata-kata yang lagi viral banget ya di mana-mana. Lagi sangat happening kata-kata itu. Bahkan diparodiin di hampir banyak konten kreator ya. Tapi gue mau bahas dari sisi objektif mungkin ya, wadah ayam. Gue mau bahas dari sisi objektifnya. Tapi sebelum ke sana, dari mana sih awalnya tiba-tiba kata-kata ini ya, dimana perintis lebih baik dibanding pewaris ini muncul. Jadi kata-kata ini muncul karena ada seorang anak berusia 10 tahun bernama Ryu Kintaro yang berbagi pengalamannya di platform digitalnya, dimana dia berbicara bahwa jadilah perintis, jangan jadi pewaris, karena perintis lebih baik dibanding pewaris. Kata-katanya itu seperti itu. Nah, siapa Ryu Kintaro ini? Untuk teman-teman yang belum tahu, gua udah beberapa kali sebenarnya dengar namanya ya sebelum dia viral, karena dia udah beberapa kali juga gue lihat di YouTube ya. Jadi nggak sekali dua kali gue lihat di YouTube, tapi gue tuh nggak tahu kalau dia punya akun YouTube sendiri. Gue tuh nggak tahu gitu. Tapi karena dia udah 1-2 kali muncul di FYP gue dan muncul juga di Instagram gue, jadi gue sedikitnya tahu. Jadi dia ini adalah disinyalir sebagai pebisnis termuda yang ada di Indonesia, dimana sekarang dia usianya 10 tahun, dimana klaimnya di usianya sekarang yang sudah menginjak 10 tahun, dia adalah pengusaha termuda yang sudah mendapatkan omset sebanyak 1 miliar rupiah. Dari mana aja? Jadi dia ini punya akun YouTube, kemudian dia mendirikan bisnis. Ya, bisnisnya tuh bisnis jamu katanya, bisnis jamu. Dan sekarang setelah beberapa tahun dia berbisnis ya, dia menjadi orang termuda yang mempunyai omset 1 miliar, which is good ya, karena dia berarti anak yang sangat produktif, anak yang sangat bermanfaat gitu ya. Kayak gitu. Oke, kita coba bicara latar belakang keluarganya sedikit aja. Jadi yang gue baca tadi, gue nggak terlalu tahu ya latar belakangnya. Bokapnya itu katanya pengusaha kaca mobil ya, pengusaha kaca mobil, dan omsetnya katanya lumayan besar juga. Jadi bisa dibilang Ryu Kintaro ini sejak lahir itu sudah dalam kondisi berada. Di usia 5 tahun juga dia udah mulai nge-YouTube dan dapat AdSense sendiri, kemudian berbisnis gitu ya. Berbisnis, dan akhir-akhir ini katanya dia sering bikin video tentang motivasi gitu, motivasi berbisnis, sama kayak Timothy Ronald gitu ya. Bisa dibilang dia adalah Timothy Ronald muda. Dan ketika gue ngeliat gesturnya juga, sebenarnya mukanya itu sangat meyakinkan ya. Mukanya itu sangat meyakinkan, bersih, kelihatan berilmu juga ya, kelihatan lebih powerful dibanding anak-anak seusianya. Anak-anak usia 10 tahun. Kelihatan powerful dan memang kelihatan dia pintar banget kayaknya gitu ya. Oke. Mari kita coba bahas tentang kata-kata dia yang viral, dimana menjadi perintis lebih baik dibanding menjadi pewaris. Mungkin untuk siapa Ryu Kintaro-nya sendiri, kenapa Anda itu ya, kenapa bisa sampai dihujat seperti itu? Gue bukan salah satu yang menghujat Anda ya, gue adalah salah satu orang yang mendengarkan Anda ya. Karena gue tidak merasa tersinggung dengan kata-kata itu, terus terang, karena ya kata-kata itu kan kata-kata biasa aja sebenarnya. Hanya mungkin karena diucapkan oleh anak 10 tahun yang bisa dibilang orang-orang pasti jadi salty dengernya ya kan. Orang-orang pasti jadi salty dengernya. Karena ini diucapkan anak 10 tahun yang memang sudah punya omset, sehingga banyak orang yang akhirnya melihat latar belakangnya. Karena sekali lagi pasti ketika kita melihat seseorang, kita juga pasti kepo dengan latar belakangnya ya. Ya, latar belakang Ryu Kintaro sendiri memang sudah kaya dari lahir, bisa dibilang. Dia punya privilege di mana
orang tuanya sangat suportif sama dia, keluarga besarnya juga sangat suportif sama dia. Dia juga tidak memulai bisnisnya dari nol, bisa dibilang. Tapi ya pasti nggak mungkin lah ada anak usia 5 tahun yang sudah dibiarkan berbisnis sendiri, itu nggak mungkin. Pasti ada insight dari orang tuanya, pasti lah gitu ya, pasti sudah diajarkan sana sini. Katanya juga gue baca dia udah hampir nggak pernah nyentuh game ya, yang namanya game konsol, game mobile gitu, dia nggak pernah nyentuh sama sekali katanya. Dan memang sudah dicekoki dengan ilmu-ilmu bisnis, karena memang bapaknya pebisnis juga gitu ya. Untuk Ryu Kintaro, tidak semua orang gitu ya punya privilege tinggi seperti Anda. Ya, punya privilege tinggi seperti Anda. Itu yang membuat orang-orang tuh salty sama Anda. Karena itu yang membuat Anda sekarang dihujat. Karena kata-kata Anda itu tidak valid dengan latar belakang Anda. Orang-orang di luar sana ya, Ryu Kintaro, orang-orang di luar sana sudah melakukan apa yang Anda bilang. Kita juga sadar, memang perintis itu jauh lebih baik dibanding menjadi pewaris. Kenapa? Kalau menurut gua, kalau kita menjadi seorang perintis, sustainable-nya itu jauh lebih besar dibanding kita menjadi seorang pewaris. Makanya gue pribadi kalau misalkan kedepannya punya bisnis besar, ya punya bisnis besar, gue tidak akan wariskan ke anak gue, tapi gue akan sekolahkan anak gue, ya gue akan kasih ilmu yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Dia mau megang perusahaan gue mau enggak terserah dia gitu ya. Dia mau ngedirin perusahaan sendiri, karena sekali lagi orang itu kan punya passionnya sendiri-sendiri, sama seperti yang orang tua Anda lakukan sama Anda. Gue pun akan melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena gue ingin kekayaan anak gue juga sustain. Gue juga ingin kekayaan gue sustain. Gue pasti akan melimpahkan ya bisnis gue ke depannya sama orang yang mampu. Orang yang mampu, bukan hanya anak, tapi yang benar-benar mampu. Karena sekali lagi sustainable itu sangat penting. Dan gue mengerti kata-kata Anda, kenapa perintis itu lebih baik dibanding pewaris. Karena rata-rata pewaris itu tidak sustainable. Tidak sustainable, tidak bertahan lama. Kenapa? Karena orang-orang yang mewarisi itu rata-rata tidak memahami manajemen resiko. Ya, dan tidak berpengalaman menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan. Kalau kita sebagai perintis, kita pasti sudah terbiasa dengan tantangan. Kenapa? Karena sejak posisi nol, kita sudah berhadapan dengan yang namanya tantangan. Ya, kayak keadaan tidak terduga, atau kompetitor, dan segala-segala macamnya. Dan di usia Anda ya, Ryu Kintaro, 10 tahun, tidak mungkin Anda dibiarkan untuk berbisnis sendirian. Itu nggak akan mungkin. Kenapa? Karena Anda pasti belum bisa mengontrol yang namanya manajemen emosi. Karena manajemen emosi itu sangat penting untuk mengendalikan perusahaan. Pasti orang tua Anda membantu habis. Pasti full support. Dan privilege itu tidak banyak dipunyai oleh anak-anak di Indonesia. Ya, kalau Ryu Kintaro lihat, banyak anak-anak yang benar-benar berjuang dari nol. Berjualan kerupuk, berjualan gorengan, makul sana sini, usia SD itu banyak, termasuk gua. Gua udah berjualan dari kecil. Apakah gua perintis? Perintis. Tapi apakah bisnis gua jadi besar? Sulit. Kenapa? Karena gua gak punya privilege. Gue pun salty. Tapi gue tidak tersinggung dengan perkataan itu. Kenapa? Karena perkataan itu boleh dilontarkan oleh siapa saja. Tetapi Ryu Kintaro juga harus melihat situasi. Di kita
itu banyak sekali pengangguran. Di kita ekonominya lagi jelek. Di kita nggak banyak yang punya privilege. Kita bukan negara maju yang orang kayanya banyak. Kita bukan negara maju yang orang seperti Anda itu banyak. Jadi salah momentum dan salah tempat aja. Kata-kata Anda benar, tapi salah momentum dan salah tempat. Ya, itu adalah bukti bahwa Anda memang belum bisa mengendalikan pasar. Ya, Anda masih 10 tahun lah. Semoga orang tua Anda menasihati Anda ya. Karena ya semua orang punya mistaknya sendiri-sendiri. Nggak mungkin orang itu sempurna ya. Ibaratnya sama seperti Ryu Kentaro ya. Semoga, saya sangat salut dengan Anda karena produktif sekali ya, sangat produktif. Meskipun Anda lahir dari orang kaya, tapi Anda tidak memilih untuk bermalas-malasan. Gue angkat topi sama Anda. Anda memilih untuk produktif. Anda diberi kesempatan berbisnis oleh orang tua Anda lakukan. Itu tidak banyak anak yang niat melakukan itu. Tapi Anda niat dan Anda udah punya omset 1 miliar. So, very good. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda gitu ya ingin sustain atau tidak? Kalau Anda ingin sustain, Anda harus bisa mengendalikan pasar, termasuk menjaga perkataan Anda. Karena sekali lagi, mulutmu adalah harimaumu. Ketika Anda sudah masuk ke dunia publik, maka Anda harus peka dengan keadaan. Itu aja pesan dari gue gitu ya. Oke, Ryu Kentaro, best.